Halo teman-teman, selamat apapun dan dimanapun kalian berada. Saya Bella Lugar Kristiana dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fenomena remaja menggunakan media sosial Twitter dalam membentuk identitas diri. Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat merubah cara interaksi individu dengan individu yang lain. Internet menjadi sebuah ruang digital baru yang menciptakan sebuah ruang kultural. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa internet sangat memberi dampak terutama bagi penggunanya. Sekarang, semua informasi bisa kita cari dan dapatkan melalui internet. Nah, hal inilah yang memudahkan pengguna dalam menggunakan internet tersebut. Jadi, dengan adanya internet, kita bisa mengakses dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mulai terjadi pergeseran budaya seiring berjalannya waktu, dari budaya media tradisional hingga budaya media digital, atau lebih sering kita sebut modern. Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan internet. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 63 juta orang. Wow, pasti sekarang udah banyak yang nambah, terutama mungkin sekarang anak remaja ya. Anak remaja juga sekarang banyak banget, bukan banyak lagi, kayak rata-rata semuanya sekarang udah pakai internet. Anak remaja menggunakan media sosial terutama untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bisa teman lama, teman baru, sahabat, keluarga, pacar, saudara, dan lain-lain. Nah, rata-rata 90% dari anak remaja menggunakan media sosial sebagai kepentingan pribadi. Contohnya kayak hiburan, bisa nonton video YouTube, dan lain-lainnya. Nah, 10%-nya kemana nih? 10%-nya itu ada untuk mencari informasi-informasi tentang tugas. Kayak misal kalau ada PR dari sekolahan, kayak kalau waktu corona kayak gini kan kita lebih sering berinteraksi dengan guru maupun dosen secara daring. Nah, kayak gitu termasuk dari 10%-nya anak remaja itu. Penggunaan media sosial di kalangan remaja sudah tidak dapat dihindari lagi. Karena pada saat ini hampir setiap hari semua anak remaja itu mencari informasi melalui Twitter. Bener gak nih? Bahkan menurut hasil survei Kementerian Kominfo, pengguna Twitter sudah mencapai 19,5 juta orang. Dan CEO Twitter, Dick Costolo, menyebut Indonesia sebagai salah satu pengguna daring terbesar di dunia. Dia menambahkan dengan adanya Twitter, membuat masyarakat Indonesia pada saat ini menyadari apa yang sedang terjadi dan saling memberikan informasi yang bermanfaat. Dan banyak sekali anak muda Indonesia yang bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, terutama di Twitter ini. Jadi sampai sini kesimpulannya adalah semakin banyak pengguna Twitter, semakin banyak juga yang menyebarkan informasi. Nah, kita sebagai anak remaja juga harus pintar-pintar ngefilter nih. Ngefilter mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Kehadiran media sosial di kalangan remaja sangat membuat ruang privat, terutama untuk dirinya sendiri. Para remaja tidak segan lagi mengupload semua kegiatan sehari-harinya untuk disampaikan kepada teman-temannya melalui akun media sosial Twitter dalam membentuk identitas diri mereka. SD malah tahun 2012 ya, pertama main Twitter zaman segitu. Tahu Twitter sejak 2011. Akun aku yang pertama itu waktu SMP. Dulu sempet main, terus kayak udah lama bertahun-tahun nggak main lagi, soalnya teman-teman aku yang main tuh baru dikit doang. Udah lama banget sih, cuman tahu-tahu aja sih, tapi belum tahu gunanya tuh buat apa.
karena seru aja ya, seru, terus bisa jadi tempat curhat, bisa ngasilin uang juga sih. Karena memang asik sih, mungkin kalau cari ide apa, kalau enggak buat tempat curhat biasanya. Ikutan tren juga kan pada pakai Twitter, terus teman-teman aku juga banyak yang main Twitter, jadi mulai rame Twitter sekarang menurut aku. Tahun 2012-an ya, itu kan era dimana media sosial bener-bener booming, nggak Facebook, nggak Twitter ya, bisa dibilang cuma ngikut temen aja. Bukan masalah ikut tren ya. Jadi gini, aku tuh suka buat kata-kata gitu loh, buat kayak cerita-cerita teman tuh tak tulis di buku, terus baru sadar kalau ternyata ada Twitter. Ya udah, makanya langsung main. Apa tuh kayak isi-isi di sana, curhat, terus ya pokoknya gitulah, jadi kayak nyaman aja di Twitter. Yang aku posting di Twitter itu biasanya lebih ke hal-hal yang nggak terlalu penting sih, kayak cuman buat asik-asikan doang, kayak seru-seruan doang gitu kan. Karena ya sosial media kan juga untuk entertain kita gitu. Banyak, bisa cerita, bisa puisi, bisa bikin tweet juga, kayak tweet apalah, banyak lah, terus curhat, ya semacam itulah. Tentang ide-ide yang keluar dari sini asal ngomong, asal nyeplos, tahu-tahu kayaknya asik, ya udahlah sekalian dia upload di Twitter buat konten minimal. Nggak ada sih, karena aku kalau main sosial media nggak terlalu padat-padat banget, masih bisa ngatur lah, jadi nggak membuat perubahan apa-apa dalam diriku ini. Nggak ada sih, karena aku emang nggak sering-sering banget kayak ikut beropini atau bikin status sering-sering gitu, enggak. Aku lebih sering ke baca-baca aja, kayak baca thread kan, ada macam-macam thread horror lah atau harus makan kayak gitu aja, sama berita-berita gitu. Wah, banyak banget perubahannya ya. Contohnya tuh kayak apa ya, kayak jadi lebih percaya diri, terus juga jadi nggak baperan. Ya dari dulu emang agak baperan sih, cuman tuh kayak apa ya, sama bercanda-bercandaan tuh udah kayak biasa aja gitu loh, kayak udah itu tuh bercanda. Terus jadi kalau mau upload tentang galau dan lain-lain tuh jadi lebih pede dulu. Kalau dulu kan mau upload kan mikirnya kan ntar di komen gimana ya, terus orang lain komen gimana ya. Sekarang jadi lebih mudah amat lah, ini kan juga dunia aku sendiri kan. Dalam menggunakan Twitter, para informan secara tidak langsung membentuk identitas diri mereka masing-masing melalui 3 gambaran. Yang pertama yaitu orientasi personal, yang kedua nilai individu, dan yang ketiga ekspresi diri. Orientasi personal yaitu menggambarkan bagaimana individu berhubungan atau berinteraksi dengan individu yang lain. Seperti yang dikatakan Yulio bahwa ia menggunakan Twitter awalnya juga ikut dengan teman. Sedangkan untuk nilai individu adalah nilai personality yang dimiliki oleh individu dalam mempertahankan dan menjaga kepercayaan kepada seseorang, terutama dalam berkomunikasi. Dari yang sudah diwawancara, Janice lebih suka untuk menikmati daripada membuat postingan seperti kata-kata motivasi ataupun puisi dan lain-lain. Sedangkan Yulio dan Odi lebih suka posting sesuai dengan ide yang ada. Dan yang terakhir, ekspresi diri atau penyingkapan diri menggambarkan bagaimana individu mengekspresikan dirinya ketika berkomunikasi dengan individu yang lain. Seperti pada contoh yaitu Odi yang berani mengutarakan galau maupun sedihnya tanpa ada rasa takut jika ada komentar yang sedikit menyindir. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah masing-masing personal memiliki identitas diri yang berbeda,
walaupun sama-sama menggunakan media sosial Twitter. Secara orientasi personal, para remaja menggunakan Twitter dikarenakan mereka ingin menjalin komunikasi, terutama dengan teman-temannya. Nilai individu yang ada di sini yaitu para remaja mencoba membuat citra positif tentang diri mereka di Twitter dengan membuat postingan tentang hal-hal yang berbau curhat maupun memberi kata-kata motivasi. Dalam hal ini, para remaja cukup terbuka dalam menggunakan media sosial Twitter dalam membentuk identitas diri mereka masing-masing. Seperti yang ditunjukkan dengan keterbukaan dan keberanian mereka untuk eksis dengan mengupload sesuai dengan apa yang sedang dipikirkan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata